Jamaah sekalian, sebelum kita mulai pengajian, sebagaimana biasa, kita baca beberapa surat Al-Fatihah. Yang pertama pada hari ini adalah haul besar Al-Imam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Idrus Keramat Luar Batang. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat beliau dan derajat mereka orang-orang yang cinta dengan beliau. Allah berikan panjang umur kepada pecinta-pecinta beliau, sehat walafiat, dan diberikan keberkahan beliau dan pecinta-pecinta beliau luar Batang, Indonesia, dan kaum muslimin seluruhnya dengan keberkahan haul pada hari ini, di pagi hari ini di Keramat Luar Batang. Sahibul haul Al-Habib Husain bin Abu Bakar Idrusul Akbar ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kan, kita baca suratul Fatihah untuk almarhumah Ibu Siti Maisarah binti Babeh Hamdani, yang beliau adik dari Ustaz Syahrani, imam rawatib kita, yang wafat di Jumat yang lalu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa beliau. Allah jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan keluarga beliau keluarga yang saleh dan salihah. Allah berikan tabah, kesabaran, kekuatan kepada keluarganya, dan Allah tinggikan derajat beliau di dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan ada ya kan ada suratul mustaqim suratul ladzina. Kita baca suratul Fatihah yang ketiga, kesembuhan, syifa wa dawa insyaallah untuk guru kita Ki Anwar Sanusi yang pada hari ini sedang sakit. Allah berikan kesembuhan total, panjang umur, sehat walafiat, istiqamah dalam mendidik kita dan mendidik umat seluruhnya. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. الفاتحة والقبول تماما ثم إلى حضرة سيد الإمام أحمد بن سلام بقير ثم إلى الإمام أبي حمد محمد بن محمد أحمد الغزالي ثم إلى حضرة جبل الطاب والأوتار سلوالي الحمد لله الشهد جميع مشايخنا في الدين جميع أبائنا المعتين تعلم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله الله يفتح علينا الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر لنا عوراتنا واكشف لنا كروبنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون سنه إن الله يجعل يا الله يا رب يا رب تريم مكة المدينة زلة الحرمين مكة زلة حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. كان علي صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، يعني إن ماتوا على كفرهم ونفاقهم فبدأ بالمنافقين لأنهم شر من الكفار وجعل مأواهم جميعا النار. وقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والمنافق اشتاقه في اللغة من نافقاء اليربوع، ويقال إن اليربوع حجرتين إحداهما النافقاء والأخرى القاصعاء.
fayudhiru nafsuhu fi ihdahuma wa yakhruju minal ukhra. Walihada summiya al-munafiqan. Walihada summiya al-munafiqu munafiqan li'annahu yudhiru min nafsihi atau yadhharu min nafsihi annahu muslimun wa yakhruju minal islami ilal kufri. Na'udzubillah min dzalik. Pembahasan kita berbicara tentang munafik dan kafir. Apalagi dia kafir, dia munafik pula. Dia kafir, dia munafik. Itu tempatnya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, artinya orang-orang kafir munafik itu berada di kerak api neraka. Fid darkil asfali, di kerak yang paling bawah minan nar, dari api neraka. Kalau kita lihat zaman dulu masak nasi, itu yang paling dekat dengan apinya kan itu berbentuk apa? Kerak. Kerak. Nah, itulah orang kufur yang munafik. Dia kafir, dia munafik. Astagfirullahaladzim. Udah dia kafir, dia menyembah selain Allah, dia bohong mulu. Dia punya amanah, enggak pernah dijalankan. Gitu. Kalau dia berbicara selalu dusta. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an." Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di neraka Jahanam menyeluruh. Sama. Di derajat yang sama. Orang munafik dan orang kafir sama. Munafik kafir ya kafir munafik. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala jelas. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Bersama-sama semuanya. Gitu. Allahumma ba'idna 'anil nifaq wal kufur. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat kemunafikan dan sifat kekufuran. Orang bisa terjauh dari sifat kemunafikan dan kekufuran kalau dia berada dalam majlisnya Allah. Selalu dia berada dalam majlisnya Allah. Ma huwa majlisullah? Apa yang disebut dengan majlisnya Allah? Majlis yang disebut nama Allah. Majlisun yuqalu fihi Allah. Majlis yang di situ disebut nama Allah. Wa hukmuhu, hukum-hukumnya Allah. Wa sirruhu, rahasia-rahasia Allah. Demikian juga disebut nama Nabi Muhammad. Ada ilmu-ilmunya Nabi Muhammad, ada rahasia-rahasianya yang disebut dengan syariah. Nah, itu yang disebut dengan majlisnya Allah. Yang kita berada di dalam majlisnya Allah. Kita berada di dalam hukumnya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad. Yang dalam dasar usuluddin, sumber atau asal-asalnya agama itu adalah fikih, tauhid dan tasawuf. Yang sekarang kita berada di dalam tasawuf murni. Ya, kita berada di dalam tasawuf murni. Makanya ini kajian kita selalu ngebengkel hati, ngebersihin hati. Yang kotor dibersihin lagi, yang kotor dibersihin lagi, yang kotor dibersihin lagi. Jangan sampai itu hati kita kotor. Diibaratkan kita punya masjid, kalau sedikit kotor dibersihin, sedikit kotor dibersihin, sedikit bau kemudian dikasih minyak wangi, jadi wangi gak tuh masjid? Jadi bersih gak tuh masjid? Wangi dan bersih. Begitu pula hati. Hati. Jangan sekali-kali kita punya hati kotor, kita tunda-tunda untuk membersihkan. Kalau kaca masjid saja kena kotoran, kita tunda, ntar deh, seminggu lagi, ntar dah, sebulan lagi, 2 bulan lagi, susah. Mau ngebersihin tuh kaca susah. Itu baru kaca, bagaimana hati. Ya Rabb. Makanya ulama tasawuf lebih tinggi daripada ulama fikih. Ulama tasawuf itu lebih tinggi daripada ulama fikih. Kenapa? Karena ulama tasawuf mainannya ngebersihin hati. Ya kan? Walaupun memang yang namanya ulama tasawuf merajai ilmu fikih, enggak ada ulama tasawuf enggak kenal fikih. Enggak ada ulama-ulama tasawuf tidak kenal tauhid, kenal, membahana. Cuma memang kajiannya lebih banyak dalam tasawuf ketimbang fikih dan tasawufnya, ketimbang fikih dan tauhidnya. Gitu. Al-Imam Asy-Syafi'i cuma beliau lebih terkenal di dalam mazhab fikih saja, padahal tasawufnya masyaallah luar biasa. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau naik kuda, ketika itu beliau mengendarai kuda merah. Kuda merah itu adalah
kendaraan yang paling mahal kala itu. Kalau sekarang mobil apa Pak Haji? Ferrari. Pak Haji pakai Ferrari, Masya Allah. Ada orang bilang, Pak Haji, itu Ferrari baru. Iya, ente mau kasih. Itu Imam Syafi'i dulu kayak gitu. Beliau lagi mengendari kuda merah. Ya Imam, itu kuda merah engkau. Iya. Imam Syafi'i bilang, engkau mau gak? Mau Imam. Ambil. Masya Allah. Ferrari langsung dikasih kayak begitu aja zaman sekarang. Kira-kira gimana tuh jamaah? Makanya hati, semuanya hati. Saya capek-capek tahu ngasih ke orang gitu. Jadi orang yang mempunyai ikatan hati dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak bersimpu dengan dunia. Harta dunia ada di tangannya, dilepas saja. Karena hatinya dengan Allah. Ikatan mereka, ikatan cintanya mereka dengan Allah, bukan dengan dunia. Walaupun pada akhirnya dapat aja lagi. Kenapa? Karena mereka walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka, dan akhirat lebih baik di sisi engkau ya Rasulullah. Walal akhiratu khairul laka minal ula, daripada al-ula, artinya dunia. Nah, kita sebagai ikutnya Rasulullah, umatnya Nabi, pecintanya Nabi, ayo ikutin perlahan. Perlahan. Kalau kita langsung tahu-tahu langsung pengikut Nabi Muhammad, dengan kita lebih memilih akhirat ketimbang dunia, agak susah. Perlahan. Kan kita ngaji juga perlahan. Ngajinya kita aja kan enggak setiap hari kan kita ngaji. Gitu. Ya, perlahan. Tapi pasti. Tapi pasti. Jangan sampai kita meninggal dunia belum berada di dalam kekuatan akhirat. Nah, itu rugi. Ya, meninggal masih demen dengan dunia. Meninggal masih luar biasa, dia masih memilih tentang permasalahan dunia, itu rugi. Gitu. Bismillah, kita mulai perlahan. Apalagi kita mulai dari akhir bulan Syawal ini setelah Ramadan, bismillah, niatkan kita. Puasanya kita, tarawihnya kita, pengajian Ramadannya kita, zikirnya kita, baca Qur'annya kita, sedekahnya kita, itu tidak lain dan tidak bukan untuk selalu membersihkan hati. Ziarahnya kita, kesana dan kesininya kita, mencari rezekinya, mencari rezeki yang halal, itu semuanya untuk membersihkan hati. Allahu Akbar. Jadi itu kalau kita selalu dekat dengan orang saleh, hati kita terbias. Kita dekat dengan orang saleh, hati kita yang kotor-kotor terbias, terhilangkan, masuk dalam daerah mereka. Allahu Akbar. Makanya rugi orang yang berada di zaman ulama tapi dia sendiri enggak mencari ilmu dengan ulama tersebut. Rugi. Orang yang terharamkan bukan dia enggak punya rezeki, bukan dia tidak punya duit. Dia satu zaman dengan ulama, yang ulama tersebut al-arif billah, kenal kepada Allah, wali min auliyaillah, tapi dia tidak mendekat, merugi dia. Apalagi ketika dia meninggal dunia, diperlihatkan oleh Allah, fulan bin fulan, engkau tidak tahu di zaman engkau ada halim, ada ulama rabban, ada waliullah, tidak tahu, engkau merugi. Walaupun dia masuk ke dalam surga, walaupun dia masuk ke dalam surga tuh, dia enggak tahu di zamannya itu ada wali min auliyaillah, apalagi itu dia dekat dengan dirinya, satu kampung misalnya, dia enggak tahu, merugi. Saya punya guru Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri. Beliau mengatakan, aku tidak pernah mendengar orang soleh laki maupun perempuan kecuali aku datang menimba ilmu atau mengambil berkah darinya. Mau dia laki, mau dia perempuan, kalau aku tahu bahwa dia adalah soleh, aku menimba ilmu atau aku mengambil berkah darinya. Tuh lihat, Masya Allah. Bagaimana dengan guru kita yang kita bersanad dengannya? Lebih-lebih lagi kita menjaga perasaannya, kita menjaga kekhawatirannya, kita menjaga adab dengannya. Ketika kita menjaga adab di hadapan guru-guru kita, guru-guru kita yang sudah wafil kepada Allah, kita bakal disampaikan
di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani in matu ala kufrihim wa nifaqihim. Maksudnya kalau misalnya mereka sudah mati dalam keadaan kafir dan munafik. Karena ada orang di masa hidupnya kafir, tapi alhamdulillah meninggalnya husnul khatimah. Ada orang hidupnya munafik, tapi meninggalnya husnul khatimah. Ini tidak. Artinya ini orang-orang yang mati dalam keadaan kafir atau munafik. Nauzubillah min dzalik. Karena mautul mar'i ala ma 'aisha alaih. Matinya seseorang tergantung masa hidupnya. Tuh lihat. Imam Al-Haddad pernah beliau mengatakan, kalau dia berburuk sangka saja kepada sang guru, buruk sangka dengan sang guru, yukhsha an yamuta ala su'il khatimah, dia khawatirkan matinya dalam keadaan su'il khatimah. Hatta dia ngajinya kuat, di sana dia ngaji setiap malam dia tahajud, setiap hari dia puasa, ngajinya kuat, atau bahkan bisa menjadi dia alim, bisa jadi alim pada zamannya, tapi dia buruk sangka sama guru. Buruk sangka aja sama guru. Su'ul khatimah mati. Na'udzubillahi min dzalik. Su'ul khatimah. Kan lucu saja. Orang belajar ilmu dengan guru tapi dia berburuk sangka. Lucu gak? Lucu. Waduh, guru datang telat mulu. Buruk sangka, enggak perlu diungkapkan. Di situ banyak hikmah yang terjadi. Waduh, guru dompetnya banyak banget ya. Atau guru amplopnya banyak banget. Kalau perlu pala kita taruh di situ, nggak menjadi amplop orang kita hitung. Pala kita demi kita untuk berjuang di hadapan guru kita, pala kita. Itu kalau misalnya baru cuma sekedar amplop duit dan sebagainya, nggak ada apa-apanya, kecil. Kalau kita mempunyai, nih kita punya pala sejutanya untuk guru. Ya. Sejuta-sejutanya untuk guru gitu, untuk membela perjuangan mereka kaum sholihin, guru-guru kita. Jadi makanya tidak ada waktu tersia-sia untuk berburuk sangka kepada guru. Itu terhijab. Hatta sebelumnya dia udah dekat dengan mereka kaum sholihin, tapi dia berburuk sangka dengan guru, terhijab langsung. Plak. Hijab gitu besar. Dan belum tentu dalam waktu yang lama untuk diterima lagi oleh Allah, belum tentu. Bagaimana kalau dengan waktu yang sebentar? Waktu lama saja belum tentu untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Tuh. Hati-hati. Apalagi membanding-bandingkan guru satu dengan guru yang lain, hati-hati. Punya banyak guru boleh, tapi jangan membanding-bandingkan. Semua benar. Ingat tuh, hati-hati. Kadang di masjid ada 5, ada 7 guru. Jangan banding-bandingkan. Jangan sekali-kali untuk membanding-bandingkan. Ingat, gitu. Guru bukan makanan. Wah, ini pedas, ini manis, ini asam. Jangan ngomong kayak gitu. Ini kalau guru ini yang satu ini pedas nih. Guru yang satu manis nih, guru yang satu asam nih. Jangan. Jangan sedikit pun berkomentar. Kita udah berguru. Ilmu yang kita dapetin dari mereka. Titik. Titik. Kita tega gak ngejelek-jelekin anak kita? Anak kita ada 20. Seburuk-buruknya anak kita nggak mau jelek-jelekin mereka. Seburuk-buruknya anak kita, nggak tega. Itu kalau anak bagaimana, itu adalah guru yang bakal memberikan syafaat kepada kita. Ketika kita berbakti kepada sang guru kita ada 10, kita berbakti ke 10-10-nya, 10-nya bakal memberikan syafaat kepada kita. 10-10-nya bakal memberikan syafaat kepada kita. Fabada'a bil munafiqina li'anna syarrun minal kuffar. Allah mendahulukan kata-kata munafik karena mereka lebih buruk daripada kekufuran. Kan di sini innallaha jami'ul munafiqina. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik. Baru ketika itu wal kafirina, dan orang-orang kafir. Ini orang munafik enggak ketahuan. Kalau orang kafir ketahuan, musuh. Ada orang ngaji ditabrak, ada orang ngaji diapain, orang ngaji ditentang, tapi orang munafik enggak.
Kelihatannya sih Masya Allah baik. Di belakangnya jelek-jelekin pengajian, di belakangnya jelek-jelekin guru, di media sosial, di ini dan sebagainya, atau di mana saja, di warung kopi dia jelek-jelekin dan sebagainya. Kalau dia masuk masjid kelihatan muslim, bahkan pecinya Masya Allah, kainnya luar biasa, hebat. Di luar Masya Allah, tuh lihat, orang munafik tuh Masya Allah gitu. Kan pernah saya cerita di masjid di pula, Indonesia enggak merdeka tempo dulu, enggak bersatunya tempo dulu gara-gara apa tuh? Anjing-anjing Belanda. Anjing-anjing Belanda. Dia Belanda enggak? Bukan. Orang-orang kita, orang pada pesek-pesek semuanya. Ya kan? Orang-orang kita cuma berkiblatnya sama Belanda, ngikutin pada Belanda tuh, gitu. Munafik namanya. Kalau sama ulama Masya Allah, tuan guru, di belakangnya bagaimana caranya nih ulama bakal terbunuh. Oh gitu. Karena kehidupannya dengan mereka orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang kafir ketahuan musuh kita, terang-terangan musuh-musuh kita orang-orang kafir. Orang munafik nggak ketahuan. Makanya banyak sekali mereka orang munafik bahkan yang ngaji sama baginda Rasulullah. Di zaman baginda Rasulullah di Madinatul Munawwarah, baginda Rasulullah ngajar-ngaji seperti sekarang. Tapi dalam pengajiannya itu banyak orang munafik. Sampai mereka para sahabat izin menebas kepala orang-orang munafik. Rasulullah bilang jangan. Ya Rasulullah, aku tebas kepala mereka. Mereka munafik? Jangan. Nanti akan terjadi fitnah. Kaum muslim sama muslim berperang. Zahirnya muslim pakai gamis, pakai peci, Masya Allah, pakai sorban. Zahirnya muslim, tapi akhirnya memberikan kabar kepada orang-orang kafir yang ada di Mekah. Ini umat Islam sudah segini, kekuatannya segini. Habis itu dia ngaji lagi sama Rasulullah. Rasulullah tahu bahwa dia adalah orang munafik. Tuh, Masya Allah. Sampai tahu peralatan persenjataan Rasulullah dan mereka para sahabat itu mereka munafik tahu. Benar-benar Masya Allah. Wa ja'alat ma'wahum jami'an an-nar. Dan Allah jadikan tempat tinggal mereka seluruhnya di dalam api neraka. Nanti di akhirat mau orang munafik, mau orang kafir semuanya ada di dalam api neraka. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, ini penegasan khusus. Kalau tadi munafik dan kafir, ini penegasan khusus untuk kaum-kaum munafik. Kaum munafik. Sekarang ada penyakit kirit, monyet, monkey. Ada aja lah gitu. Ini selesai ini. Itu fitnah tuh dunia. Kalau kita takut, ya udah. Terlibat dari permasalahan fitnah. Karena fitnah dunia tidak pernah selesai. Fitnah corona, fitnah ini habis, fitnah monyet habis, terus aja lagi. Dan itulah dunia. Kalau kita terkalahkan dengan fitnah tersebut, maka kita berada di emperan jalan. Kita berada di penghujung zaman yang tidak kita bisa bersatu. Gara-gara corona nggak ngaji, gara-gara nanti apalagi monyet apa namanya itu penyakit, istilahnya monyet itu yang pada seram, bercak apa semuanya. Dan itu Al-Habib Umar mengungkapkan betapa itu adalah fitnah dunia. Ketika kita mengikuti fitnah dunia, masuk kerangka orang-orang munafik. Takut dengan fitnah dunia. Seperti diumpamakan corona itu fitnah dunia. Corona. Allah buktikan kan sekarang. Allah buktikan. Kenapa harus takut dengan corona? Tempo dulu, kenapa masjid pakai ditutup? Yang rugikan kita. Takut kita. Nontonnya TV mulu. Akhirnya stres, stroke, mati. Bukan karena coronanya,
Karena ketakutan. Itulah dunia. Oh, sekarang lagi ada peperangan, perang dunia pertama, kedua, dan sebentar lagi nanti perang dunia ketiga. Kenapa? Kebingungan kita. Ada satu peperangan ini dan itu. Semuanya Allah yang menjamin, semuanya Allah yang mengatur, jemaah sekalian. Semuanya Allah yang maha menjamin. Kenapa harus kita takut? Karena itulah dunia. Udah aman nih dunia. Datang Dajjal. Hirup pikuk lagi. Ada Nabi Allah Isa. Damai lagi. Nanti meninggal Nabi Allah Isa. Ya'juj dan Ma'juj dan itulah dunia. Enggak pernah merasa nyaman abadi. Tidak ada fitnah abadi. Antara itu semuanya. Itulah dunia. Ya. Sebelum zaman Nabi Muhammad, dunia hiruk pikuk. Ada Nabi Muhammad dan keluarga, para sahabat, tabi'in. Setelah itu hiruk pikuk lagi. Kemudian ada mereka para ulama-ulama. Hiruk pikuk lagi. Begitulah dunia. Gitu. Itulah dunia. Gitu. Kenapa harus kita bingung? Karena itu adalah dunia. Di zaman Nabi Muhammad SAW banyak orang munafik. Kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, dalam sabda baginda Rasulullah, banyak orang-orang munafik. Tapi Rasulullah tidak menggubris tentang mereka orang munafik. Cuma Rasulullah memberikan kabar, hati-hati dengan orang munafik. Dan sudah terkenal munafik ketika itu, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Tapi mereka para sahabat tetap melakukan perlakuan yang baik. Tapi ingat, tidak bersatu dengan mereka orang-orang munafik. Duduknya juga berkumpulnya beda, mereka sesama munafik. Enggak berani duduk dengan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Dan engkau tidak bakal menjumpai mereka penolong. Engkau lihat nanti di dalam api neraka, apakah ada penolong buat orang munafik? Tidak ada. Allah enggak mau nolongin mereka. Allah dikhianati. Allah dibohongi. Allah dikhianati, Allah dibohongi. Allahu Akbar. Allah dijelek-jelekan. Wal munafiqu istigagu fil lughati min nafiqil yarbu'i. Kata-kata munafik itu diambil dari bahasa Arab itu, dari akar katanya min nafiqil yarbu', dari hujung yarbu'. Yarbu' nama tempat, ujung. Ini di ujung namanya nafiqa. Wa yuqalu, dikatakan innal yarbu'a hujratain. Dikatakan bahwa yarbu, tempat itu ada dua kamar. Ihdahuma an-nafiqa. Kamar yang pertama namanya nafiqa, yang kedua al-ghasi'ah. Fa yadhharu nafsuhu fi ihdahuma. Maka orang munafik itu memperlihatkan dirinya di salah satu kamar yang kedua. Wa yakhruju minal ukhra, tapi keluarnya dari yang lain. Munafik namanya. Di sini kelihatan, tahu-tahu keluarnya di tempat lain. Munafik. Benar-benar badal banget. Ada pikir mah benar. Tahu-taunya ke sono. Itulah munafik. Pemahaman kita, muslim banget, hebat. Kalau lagi ngomong luar biasa dalam simposium, seminar, lagi ceramah, hebat. Tahu-taunya Allah gitu. Kalau kafir memang udah ketahuan kafir, tapi munafik enggak ketahuan. Manis. Luar biasa. Bisa jadi lebih manis daripada madu Yaman. Madu Yaman manis. Ya, madu Yaman manis. Ini lebih manis daripada madu Yaman. Susu onta enak. Ini lebih manis, lebih hebat daripada susu onta. Munafik emang. Benar-benar dah. Hati-hati itu. Imam Al-Ghazali memberikan isyarat kepada kita, jangan sekali-kali dekat dengan orang munafik. Jangan. Apalagi teman ngaji kita orang munafik, ya jangan. Kita bisa dakwahin dia agar dia tidak munafik, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, jangan dekat dengan dia. Karena pengaruhnya cepat. Orang munafik itu azab yang datang dari Allah bukan hanya di akhirat, dunia udah kedapetan. Gitu. Mau gak kedapetan azab gara-gara dekat dengan orang munafik? Kalau kita nggak mampu berdakwah dengan mereka, jauhi. Nggak mampu nih kita berdakwah, deketin mereka, merubah suasana mereka, merubah akhlak mereka.
nggak bisa, berarti kita jauh dah. Minimal doain. Ya Allah, jangan sampai dia munafik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doa lagi, doa. Tapi kalau diajak makan bareng aja jangan. Diajak kerja bareng, sana kesini bareng, jangan. Kalau dia dapat tabrakan, kan kena juga kita. Kalau dia dapat adab di dalam kendaraan, kan kena juga. Wali hadza summiyal munafiqu munafiqan, oleh karena itu munafik dinamakan munafik li'annahu yuzhiru min nafsihi annahu muslimun. Dia memperlihatkan dirinya muslim. Dia memperlihatkan dirinya muslim. Ana muslim. Modul. Tapi wa yakhruju minal islami ilal kufri, tapi dia keluar dari menuju kekufuran. Itu tuh yang dahsyat. Makanya pantas Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Wa fil hadits, dalam hadis baginda Rasulullah, matsalul munafiqi kamatsali, perumpamaan munafik seperti perumpamaan kambing, kelompok kambing. Kita kalau ngelihat di padang pasir, kambing banyak banget. Bisa 500, bisa 1000 kambing. Terkadang sang penggembalanya perempuan lagi. Di depan satu, di belakang satu. Di depan satu, karena pimpinannya di belakang, jangan sampai itu kambing ke kanan dan ke kiri, keluar dari kawasan kambing. Masya Allah. Bisa 500, bisa 1000 kambing, Masya Allah. Di tengah triknya pada pasir. Kita keluar aja, oh, sakit kepala kita. Ini luar biasa, di bawah trik pada pasir. Pengembala kambing. Dan dahulu baginda Rasulullah sang pengembala. Baginda Rasulullah sang pengembala. Tidak ada nabi sebagai nabi kecuali sebagai pengembala. Ya, jadi Nabi Muhammad itu pengembala kambing. Gitu. Kita lihat kuat memang pengembala itu kuat. Jasad stamina-nya luar biasa kuat. Di bawah terik matahari jamaah. Luar biasa. Allahu Akbar. Matsalul munafiqi kamatsal syah. Perumpamaan munafik itu seperti perumpamaan komunitas kambing. Tara baina qati'aini minal ghanami. Kau lihat di antara dua kelompok kambing. Nih ada dua kelompok kambing. Satu kambing ada berapa jumlahnya? Ini satu kambing ada berapa jumlah? Taratan tasiru ila hadal got. Terkadang kambing nih, kambing yang kebingungan, dia berada di kelompok yang satu. Wa taratan ila hadal got. Terkadang dia ikut di kelompok yang kedua. Bolak-balik aja. Jadi nggak punya kekuatan tuh kambing. Kadang ke A, kadang ke B. Kadang ke A, kadang ke B. Kadang ke A, kadang ke B. Nggak punya istiqamah. Wala taskunu li wahidin minha, dan dia tidak bertempat di satu di antara kedua yang ada. Dibolak-balik terus. Ini perumpamaan orang munafik, seperti perumpamaan kambing yang berbolak-balik di antara komunitas kambing yang ada. Liana gharibatun, karena dia merasa dirinya asing. Makanya ke A enggak bisa lama-lama, ke B enggak bisa lama-lama, asing dia. Di tempat A dia asing, di tempat B dia asing. Laisat minuhuma, bukan dari kelompok keduanya. Dia A, dia nggak merasa kelompoknya. Di B, dia nggak merasa kelompoknya. Tuh lihat orang munafik. Mau kesini susah, mau kesini susah. Ngaji mau buru-buru, mau sholat mau buru-buru, zikiran mau buru-buru. Zikir sih zikir. Bukannya artinya orang munafik nggak zikir. Bukannya yang namanya orang munafik nggak ngaji, tapi buru-buru, nggak bisa berlama-lama. Dia bisa berlama-lama, apalagi si duduk lama dengan ulama nggak bisa, gitu. Ada hijab di situ, terhijabkan dia, hatinya tidak merasa nikmat. Sementara kaum muslimin bisa merasakan nikmat dengan mereka kaum solehin, ini orang munafik nggak merasakan nikmat, hadir tapi nggak nikmat, sholat tapi tidak nikmat, seperti
Yusalluna wa hum kusala, mereka salat tapi mereka malas. Itu orang munafik. Salat tapi kira-kira udah jam 6:30 baru salat subuh. Udah jam 3:30 baru salat zuhur. Udah jam 6 baru salat asar. Udah jam 7 baru salat maghrib. Salat sih salat. Bahkan terkadang udah keluar dari waktu. Bukan tidak salat, salat. Orang duduknya di maulid paling depan, Isra Mi'raj paling depan, Tabligh Akbar paling depan, tapi habis itu udah nggak berdampak dalam dirinya. Ngomongin orang juga paling depan. Munafik tuh lewat, rusak tuh munafik. Lianna gharibatun laysat minhuma, karena dia merasa asing, bukan kelompok keduanya. Wa kadzalikal munafik, demikian orang munafik. La yastagiru ma'al muslimina bil kulliyati, dia tidak mampu berlama-lama dengan kaum muslimin, enggak bisa. Enggak bisa lama ngobrol di masjid, enggak bisa lama ngobrol di majelis taklim, tidak bisa lama. Wala ma'al kafirin, dan juga enggak bisa lama dengan orang kafir. Orang kafir akidahnya enggak benar. Di kaum muslimin akidahnya benar tapi hatinya tidak sesuai, akhirnya bolak-balik tuh orang munafik. Coba lihat. Nauzubillahi min dzalik. Innallaha khalaqan nara laha sab'atu abwab. Sesungguhnya Allah menciptakan api neraka ada 7 pintu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, laha sab'atu abwab. Neraka itu mempunyai 7 pintu, pintu api neraka. Dan di situ ada khusus pintu orang-orang munafik. Itu di antara pintu khusus orang munafik min hadidin. Di dalam pintu tersebut itu ada besi. Mutabbagatin balighatin, besi yang sudah dipanaskan, yang sangat besi yang sudah dipanaskan. Seperti kalau tempo dulu orang bikin besi yang namanya empu, kan ada empu gandring, empu sona, empu apa, itu karena bikin besi. Tak, panasnya luar biasa, sudah dipanaskan lagi dengan mendidihin, dengan kuatnya. Waliha dhiharatun nihas, di atasnya tuh besi, di atasnya itu bara-bara yang putih, yang merah. Wa batanatur rasos, di dalamnya itu banyak bendil yang bersifat bom atau yang meracuni. Fi aslihal adab, asalnya itu adalah adab, menyakitkan. Wa fawqaha sakhat, di atas segalanya itu semuanya murka. Wa arduha min nihasin, di bawahnya lagi ada serpihan-serpihan api, beling, wa zujajin, wa hadidin, dan serpihan-serpihan besi, wa rasasin nar, serpihan api neraka, min fawqi aliha, wa rasasun nar min fawqi aliha, dan kemudian serpihan-serpihan api neraka itu ada di atasnya. Wan nar min tahtihim, api neraka ada di bawahnya mereka. Wan nar an yaminihim, api neraka ada di kanannya mereka. Wan nar an shimalihim, api neraka ada di sebelah kirinya mereka. Kanan dan kiri semuanya neraka. Di bawahnya beling, di bawahnya barang-barang yang tajam tadi dikatakan. Itu tempatnya munafik. Untuk berkata saja tidak bisa. Untuk berkata aduh kan ada kata-kata di mana enak. Orang kalau udah nggak enak ngomong aduh aja nggak bisa, udah saking dahsyatnya. Ngomong aduh aja susah. Ini orang munafik di dalam api neraka, ngomong aduh aja udah nggak bisa. Kenapa? Saking dahsyatnya api neraka, dahsyatnya adab yang datang dari Allah. Ngomong aduh, kalau kita aja semiskin-miskinnya kita, sesakit-sakitnya kita, bisa nggak kita ngomong aduh? Aduh ya Allah, aduh, bisa. Berarti sakitnya nggak begitu-begitu banget. Ini orang kalau udah sakit banget nggak bisa ngomong aduh. Di neraka tuh ya Allah. Padahal cuma 4 kata, aduh, nggak bisa. Udah semuanya adab dan adab, mau ngomong nggak bisa. Itulah orang munafik kelak nanti di api neraka. Nauzubillah min dzalik. Mau jadi munafik? Masih banyak bohong? Dikasih amanah nggak dijalankan? Kalau janji selalu tidak pernah tepat, itu dia tempatnya.
Tabagatuha ba'daha fawqa ba'din, tempatnya munafik sebagian dengan sebagian yang lainnya. U'idda lil munafiqina, itu semuanya dipersiapkan buat orang-orang munafik. Min darkul asfal, di antaranya di dalam api neraka itu adalah tempat yang paling bawah, itu khusus untuk orang-orang munafik. Tempat api neraka yang paling bawah. Udah adab yang model seperti itu, kemudian paling bawah lagi. Alhamdulillah. Wajah fil khabar, ada di dalam hadis Rasulullah, khabar lebih khabar lebih umum daripada hadis. Ya. Anna Jibril atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwa malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi, karena memang malaikat Jibril selalu datang kepada Nabi Muhammad. Itu. Sepeninggal Nabi Muhammad, malaikat Jibril datang ke siapa? Ke mereka para aulia, mereka para ulama. Ya, jangan dipikir Jibril tugasnya udah selesai. Kan malaikat Jibril ngasih wahyu. Sementara sepeninggal Nabi Muhammad tidak ada wahyu. Ada ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada. Jadi malaikat Jibril itu sepeninggal Nabi Muhammad selalu dekat dengan mereka para wali, dengan ulama-ulama saleh, ngasih ilham. Gitu. Kadang ada ulama lagi baca kitab enggak paham, merenung, langsung ilham dari malaikat Jibril. Atau di tengah dakwah kebingungan, ada ilham dari malaikat Jibril. Atau di tengah ngajar kesulitan, ada ilham dari malaikat Jibril. Atau dakwah di sana sini ditolak, tahu-tahu ada jalan keluar, ada ilham dari malaikat Jibril. Itu ilham. Ingat, bukan wangsit. Jangan punya pemahaman wangsit. Bedain antara ilham dengan wangsit. Ini umumnya kalau dikatakan wangsit itu tanda tanyanya besar. Nyari wangsit ngapain? Wangsit. Zikir sini, zikir, ngaji sini. Tempat ilhamnya datang. Falahama fujuraha wa taqwa. Hati-hati tuh, lihat. Beda perkataan, beda pemahaman gitu. Wajah fil khabari anna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, sifli an-nara wa harraha. Ya Jibril, kabarkan kepadaku, sifatkan kepadaku tentang neraka dan panasnya. Ini Nabi yang bertanya kepada malaikat Jibril. Kan malaikat Jibril gurunya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad lebih tinggi derajatnya dari malaikat Jibril. Karena tidak melulu guru lebih tinggi daripada murid. Gitu, tidak melulu. Bisa jadi murid lebih alim daripada gurunya. Zaman-zaman dahulu kemasan Islam, murid lebih alim daripada murid. Zaman dulu kemasan Islam. Masya Allah. Ngikutin pendahulunya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Faqala, kemudian malaikat Jibril menjawab, Innallaha azza wa jalla khalaqan nar. Sesungguhnya Allah menciptakan api neraka. Fa'awqadaha alfa'amin hatta ihmarrat. Kemudian Allah setelah menciptakan api neraka, Allah panaskan api neraka selama 1000 tahun. 1000 tahun. Gimana ceritanya? 1000 tahun akhirat. Sampai itu api neraka memerah. Langsung merah semuanya. Menggelegar dengan merah. 1000 tahun. InsyaAllah. Kita kena bara lampu patromak aja. Tas. Baru lampu patromak. Atau paku payung dah. Atau paku biasa yang nancel kayak begini. Tembus ke kaki, gimana ceritanya? Itu bukan api neraka tuh, baru paku doang. Bukan api neraka, paku nuncelep kaki kita. Naudzubillah minal terus tembus. Gimana ceritanya? Sakit, Allahu Akbar. Berbulan-bulan enggak sembuh-sembuh. Bagaimana ini api neraka? Berani banget sama api neraka. Kena paku nangis. Kena rokok nangis, kena tusukan ini dan sebagainya nangis. Enggak makan sehari semalam nangis. Neraka berani banget. Ya Allah Akbar. La ilaha illallah. Ini lihat. 1000 tahun Allah ciptakan api neraka,
dipanaskan menjadi merah. Tsumma ughdaha alfa amin, kemudian Allah panaskan lagi 1000 tahun, 1000 tahun kedua, hatta biyaddat, sampai api neraka memutih. Habis merah memutih. Tsumma ughdaha alfa amin hatta swaddat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala panaskan api neraka di 3000 tahun yang kedua sampai menghitam. Seremnya luar biasa. Merah, putih, hitam. Api neraka, baru pertama kali ke neraka hitam semuanya. Jamaah nih, masuk kebun, mati lampu. Seremnya luar biasa. Saya pernah merasakan di padang pasir, dekat padang pasir, dia mati lampu lagi. Allahu Akbar. Ya Allah, bagaimana ini ceritanya? Allah, gelapnya luar biasa. Ya Allah, enggak lama lampunya nyala lagi, alhamdulillah. Tuh lihat, itu dunia. Dan enggak ada api lagi di situ. Ini neraka dari ujung ke ujung, neraka timur, barat, utara, selatan, semuanya neraka, hitam semuanya. Kena sentuhan api neraka, hancur, balik hancur, ke atas hancur, bawah hancur, semuanya neraka. Gitu. Allahu Akbar. Fahiya sauda, warnanya hitam, mudlimah, gelap. Udah hitam gelap. Kan ada hitam biasa. Ini hitam gelap. Ada orang kan terkadang saking hitamnya, untung dia punya gigi. Dia senyum kelihatan masih mending. Gitu. Untung dia punya gigi. Kalau enggak, hitam manis ya. Ini bukan hitam manis, hitam gelap. Neraka itu hitam gelap. Kalau kita, alhamdulillah, hitam manis, enak, mempesona. Ini hitam gelap. Allah, enggak kelihatan, enggak ada celah apapun. Manusia aja masih ada putihnya. Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan. Demi zat yang membangkitkan engkau dengan benarnya sebagai nabi ya Rasulullah. Lau anna thawban min thiyabi ahli nar, andaikan bajunya api neraka, baju penghuni api neraka, dhahara li ahli al-ardi, diperlihatkan di muka bumi, diperlihatkan. Ini baju orang yang kena api neraka cuma diperlihatkan begini doang di bumi. Gitu. Diperlihatkan. Lama tu jami'an, semuanya pada mati. Enggak ditaruh, enggak dijatuhin ke bumi, enggak. Cuma diapain? Dilihatin doang. Mati semuanya langsung. Ini bajunya. Baju orang yang diadab di api neraka. Bukan batu neraka, bukan. Bukan batu neraka. Bukan api neraka, bukan. Bajunya orang yang diadab di api neraka. Dilihatin doang di muka bumi, di atas gitu. Kayak layangan terbang. Mati semuanya orang. Saking gak kuat panasnya. Dahsyat gak kalau begitu jadinya? Jemaah, dahsyat gak? Adakah negeri yang lebih panas daripada neraka? Tempat yang lebih panas dari api neraka? Tidak ada. Di Yaman pernah satu waktu derajatnya 60 derajat Celcius. Bikin telur, dikeluarin, tes, langsung jadi 60 derajat Celcius. Enak sih bikin telur, orangnya kesian, kita kesian, Allahu Akbar. Tapi untungnya di situ negerinya para nabi dan rasul, negerinya para wali. Jadi enggak gimana-gimana gitu. Kalau secara zahir, masya Allah, tsumma masya Allah. Itulah Hadramaut. Justru dari situ negeri yang kerontang timbulnya para wali. Dikatakan dalam satu riwayat, di dunia misalnya ada 1 juta wali, 500 ribunya dari Tarim, 500 ribunya terbagi ke seluruh dunia. Andaikan di dunia ada 100 wali, 50 wali di Tarim, 50 wali dibagi ke seluruh dunia. Padahal Tarim tempatnya kecil. Ibarat kalau dalam istilah kita mungkin satu Kebayoran Lama atau satu Kemayoran. Udah. Kemayoran gede banget, gede banget. Saya nggak tahu Kemayoran saya tahunya Kebayoran. Ya udah Kebayoran saya kasih contoh. Ya, seperti Bintaro deh tempat saya, udah Bintaro.
Kan kecil. Bintaro dengan Kemayoran, gedean Kemayoran, kemana tahu? Itu Tarim seperti Bintaro. Tapi waliullah dari situ tempatnya. Allahu Akbar. Kalau mau dibilang panas, mencekam. Tapi orang nggak pernah merasakan panas. Gitu. Baru mau pulang, ya Allah Tarim lagi, ya Allah Tarim lagi. Seperti orang baru selesai melaksanakan ibadah haji dan umrah, baru mau pulang udah, ya Allah balikin lagi ke haji, ya Allah balikin lagi ke umrah, ya Allah. Gitu. Ada satu kenikmatan tersendiri di sana. Negerinya mereka kaum salihin. Ya Allah, itu baru diperlihatkan bajunya penghuni api neraka. Walau anna dalwan min syarabiha, andaikan ada tempat minum, itu ember yang mereka ambil untuk mereka minum, subba ala ma'il ardi jami'ihi, bakal diberikan embernya doang, bukan air api neraka, ember api neraka ditaruh di seluruh air yang ada di muka bumi, seluruh laut yang ada. Lagotala mendagahu, maka orang yang mencicipinya mati semuanya. ember bukan air api neraka. Jamaah harus paham, bukan air api neraka, tapi apa? Ember, la ilaha illallah. Kita masukin tuh ember, air panas, Allahu Akbar. Udah nggak ada air panasnya, cuma ember ya nggak panas. Tapi ini embernya api neraka, ditaruh di lautan dunia, yang ngerasain mati semua. Saking panasnya, nggak bisa dibayang jamaah. Lam yukhtar bil bal. Api neraka itu tidak bisa dibayangkan. Kita bayangkan seperti ini, dahsyat. Kejadian yang paling nyata, lebih dahsyat daripada apa yang diungkapkan sekarang ini. Berani masih malas ngaji, berani ngomongin orang, berani jerakin orang, berani menghina orang, berani untuk sholat dipermainkan. Ayo silakan. Nerakanya Allah terbuka. Siapa saja yang mau neraka, silakan terbuka. Berani gak setelah kita dengar seperti ini? Allah Akbar. Walau anna zira'an minas silsilati, andaikan ada satu zira'. Satu zira' ini dari ujung tangan sampai ke ini, apa namanya? Siku. Satu zira' namanya. Minas silsilati, dari belenggu orang yang berada di dalam api neraka. Allati dzakarallahu ta'ala biqaulihi, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya. Fi silsilatin dar'uha sab'una zira'an. Dalam tali kebelengguan buat ahli api neraka itu ada 70 zira'. Satu zira' seperti ini. Jadi mereka diikat dengan 70 zira'. Kullu zira'in, satu zira', kalau zira'nya manusia seperti ini sampai ke siku, tuluhu minal masyriqi ilal maghrib, panjangnya antara timur dan barat. Dari timur dan barat. Jamaah, dari timur dan barat, satu zira'. Kita nggak bisa bayangkan. Sementara dia diikat 70 zira'. Saya ke Hadramaut kemarin 2 hari 2 malam. Pulang dari Hadramaut ke Indonesia 3 hari 3 malam. Enggak seperti apa namanya ke umrah atau haji, blok langsung 9 jam dari Jakarta ke Jeddah. Muter-muter dulu. Tahun kemarin Jakarta Turki, lama lagi Mesir. Habis Mesir Seoul, baru Tarim. Ini Jakarta, kemudian Qatar Mesir Seoul, Hadramaut. Pulangnya dari Tarim ke Aden dengan perjalanan 15 jam mobil, masih di Yaman juga. Kemudian langsung ke Mesir, gitu, nunggunya lama. Kemudian ke Dubai, nunggunya lama, bisa 12 jam. Pulang ke Indonesia 3 hari 3 malam. Itu belum timur dan barat. Itu belum saya lalui timur dan barat. Belum ada apa-apanya satu zira' kalau dalam api neraka, ya kan? Itu udah jauh banget, udah capek banget. Ini kemana ini? Allahu Akbar. Ada orang dari Jakarta ke Amerika 20 jaman. Ini lama amat, Masya Allah, luar biasa. Lama gak? Belum sampai-sampai juga. Mana tuh akhirnya bumi?
Bolak-balik lagi. Tuh, ini belum 1 dhira' kalau kita lihat di dalam api neraka. Ini 70 dhira'. Rantainya 70 dhira'. 70 kali ukuran timur dan barat. Ingat, rantai api neraka, bukan rantai dunia. Lihat kalau misalnya kita lihat ada polisi ngerantai, ditaruh di mana, naudzubillah min dzalik, di jempol, sakitnya udah luar biasa, sengaja tuh satu misal. Itu baru satu. Dan ini nggak ada api nerakanya di situ, nggak ada api. Itu baru satu, udah orang tolong-tolong. Bagaimana? Allahu Akbar, nggak dibayangkan tuh neraka. Susah terbayang, dahsyatnya luar biasa. Law wudi'a ala jibalid dunya ladabat, andaikan tuh rantai api neraka ditaruh di dunia, pegunungan langsung meleleh. Gunung meleleh kalau ditaruh rantainya api neraka di bumi. Walau anna rajulan dakhala an-nara thumma akhraja minha, andaikan ada seseorang masuk neraka. Ini ada orang masuk neraka sudah. Kemudian dia keluar dari api neraka. Keluar ke dunia nih. Langsung, Assalamualaikum ke ahli dunia semuanya. Lama ta'alul ardi min natmi rihihi, maka penduduk bumi semuanya bakal mati dengan baunya api neraka. Udah api neraka, dia keluar dah, mau silaturahim sama penduduk bumi, semuanya mati semuanya. Baunya. Oh, aduh. Bisa dibayangkan enggak jemaah? Kita melintasi tempat sampah yang paling bau, udah lewat enggak bau lagi. Kita lewatin Bekasi, tempat apa namanya, tong sampah besar, apa namanya, Bantar Gebang. Udah lewat ya enggak ada masalah, alhamdulillah. Bisa mematikan orang enggak? Orang Bekasi pada hidup semuanya. Dekat Bekasi Jakarta semuanya pada hidup. Ini Masya Allah, bau amat kalau begitu jadinya, sampai mati, luar biasa. Allahu Akbar. Ini sengaja-ngaja mau masuk neraka. Orang neraka aja mau keluar, ini pada mau masuk neraka. Demen banget ginari pada main gaplek. Demen banget ginari pada jogging-joggingan. Jogging yang nggak benar. Kalau jogging yang benar boleh. Olahraga di dalam rumah. Mau pala jadi atas jadi nggak ada masalah di dalam rumah. Ya, jogging yang paling dahsyat dalam rumah nggak ada masalah. Ayo olahraga dalam rumah, laki dan perempuan, suami dan istri, olahraga habis-habisan nggak ada masalah. Gitu. Jogetnya di luar, demen banget untuk masuk api neraka kan kalau begitu jadinya. Udah gitu di halaman masjid lagi pada joget. Di halaman masjid joget kocok-kocok, di halaman masjid. Udah gitu disengaja di halaman masjid. Udah gitu kalau masjid di bawahnya misalnya ada aula untuk kawinan, waduh jogetnya ada. Mana aura masjid kalau begitu jadinya? Buat kesejahteraan masjid. Iya. Tapi itu laki dan perempuan pakai pakaian, jaipongan di situ, dangdutan di situ. Apakah ini untuk kemaslahatan masjid? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wasala sallallahu alaihi wasallam Jibril. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Faqala, ya Jibril, ketika itu baginda Rasulullah bertanya, sifli abwaab jahannam, berikan kabar kepadaku pintu-pintu neraka jahanam ya Jibril. Ahya ka abwaabina hadhi, apakah pintu neraka jahanam itu seperti pintu-pintu kita di alam dunia? Apakah Rasulullah tidak tahu? Tahu. Ini Rasulullah tahu, tujuannya agar memberikan pengetahuan kepada umat. Rasulullah lebih tahu daripada malaikat Jibril. Ketika Rasulullah bertanya tentang hari kiamat, malaikat Jibril jawab, mal mas'ulun anha minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Engkau ya Rasulullah lebih tahu tentang hari kiamat. Ngapa jadi tanya tentang aku? Ngapa jadi engkau tanya ke aku maksudnya? Jadi pertanyaannya Rasulullah untuk menggambarkan ke umat. Ya, menggambarkan ke umat. Ada satu waktu seorang ulama ngajar. Ada seorang ulama ikut ngaji. Akhirnya tuh ulama yang ikut ngaji disuruh sama gurunya, ente kalau lagi ngaji tanya ya. Bertanyanya itu bukan karena tuh ulama tidak tahu,
tapi untuk memberikan kabar kepada jamaah tentang keilmuan. Karena pertanyaan yang bersifat tentang ilmu susah kecuali orang yang punya ilmu. Pertanyaan tentang ilmu tidak bakal bisa keluar kecuali dari orang yang punya ilmu. Jadi manfaat ulama ketika ikut ngaji kepada ulama berikutnya, dia bertanya maksudnya untuk memberikan kabar kepada jamaah, bukan karena dia tidak tahu. Makanya kita baik sangka kalau ada ulama ngaji sama ulama, itu untuk memperkuat sebenarnya dan untuk memperkuat umat, gitu. Bisa jadi bahkan tuh yang ngaji lebih alim daripada yang ngajarin. Saking artinya apa? Saking tawaduknya tuh ulama. Bisa jadi, gitu. Sampai saat ini Habib Umar masih sering ikut ngaji. Di pengajian-pengajian yang ada di Tarim, ikut ngaji. Apa kata Habib Umar? Merendah tidak, menjadi rendah tidak. Untuk memperkuat majelis ini, memperkuat majelis itu, memperkuat majelis ini, memperkuat majelis itu. Gitu. Kita baru punya ilmu sedikit nggak mau ngaji. Baru punya ilmu sedikit nggak mau ngaji. Baru naik mimbar Jumatan udah nggak mau ngaji. Alhamdulillah megang tongkat nggak mau ngaji. Ini sekelas wali masih ngaji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sekelas wali, pembesar wali ngaji. Haji, Allahu Akbar. Faqala ya Rasulullah la. Malaikat Jibril menjawab, Rasulullah tidak. Jadi pintunya neraka enggak seperti pintunya yang ada di dunia. Ini udah ada isyarat. La ilaha illallah, enggak kedengeran. Maafin jamaahnya, saya terlalu asik. Asiknya saya takut, bukan asiknya saya girang. Ini lagi takut sama neraka. Serem banget lagi saya bayang-bayangin. Saya nangis, bukan waktunya nangis. Gak enak sama jamaah. Ngapa dia nangis lagi gitu. Tapi saya lagi ketakutan nih sama api neraka. Makanya waktunya isyraq tiba, bunyi saya nggak tahu dan nggak dengar. Ini dahsyat nih jamaah sekalian. Ya Allah Akbar. Gitu. Ya sampai sini aja dulu karena memang udah ada panggilan untuk selesai. InsyaAllah kapan ngaji lagi? Ustaz Abdul Aziz. Ustaz Abdul Aziz, kapan ngaji lagi? Minggu besok. Ini minggu keberapa nih? Oh, iya pantas. Iya ini kelima. Kita 135 ya. Oh, iya. Iya, saya pikir ini 4. Iya iya. Jadi minggu besok ketemu lagi. Masih nyambung tentang api neraka. Diingetin nih. Masih nyambung. Ingetin aja dulu. Neraka 1 minggu. Dahsyat dan luar biasa. Ya. Ketemu insyaallah sampai pembahasan akhir di 1 minggu berikutnya. Karena kebetulan besok minggu pertama. Kita 135. Iya betul ini minggu kelima betul. Ya jamaah sekalian, wallahu a'lam. Doa jamaah, seluruh jamaah, terkadang dengan muka saya ingat karena namanya banyak saya lupa. Ini namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan saya banyak lupa. Ada Habib Hussein, ada Habib Hasan, ada Kiai Syarani, ada apa, Haji Komar, Haji Syams, ada apa, PRT dan sebagainya. Jadi diingat-ingatin. Atau satu ruangan majlis taklim semuanya saya alhamdulillah saya hadirkan di mana saya dengan Habib Umar, di mana saya dekat dengan Habib Umar, di mana saya lagi santai dengan Habib Umar. Alhamdulillah banyak. Ini enggak di YouTube-in kan? Di YouTube. Di mana saya santai dengan Habib Umar, nyantai, makan bareng di kubur, ziarah bareng, santai bareng di sana dan di sini. Ya, di pekuburan para nabi dan rasul, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Hadun, para wali, Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, Al-Faqih Al-Muqaddam, Imam Abdul Rahman Sugaf, semuanya mereka para wali Allah yang saya ziarahi. Alhamdulillah di mana saya berada di situ ada jamaah. Di mana saya berada di situ saya hadirkan jamaah. Cuma permasalahan jamaah menghadirkan saya tega banget, gak adil. Maksudnya saya gak didoain. Sementara saya doain jamaah. Saya doain jamaah. Mudah-mudahan
bisa berangkat ke tarim. Minimal pecinta tarim. Kalau pecinta tarim, husnul khatimah minimal. Udah minimal husnul khatimah, tinggi derajatnya di dalam surga. Udah mau ngapain lagi? Tujuan hidup itu dia, husnul khatimah. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, mau bagaimana ceritanya, kalau udah husnul khatimah, nikmat gak? Namanya happy ending. Akhirnya udah nikmat. Allahu Akbar. Minimal tuh, pecinta tarim. Tapi ikhlas. Derajatnya di dalam surga tinggi. Allahu Akbar. Karena tarim. Orang yang cinta dengan debu, tarim aja, meninggal husnul khatimah. Cinta dengan debu, tarim. Kalau itu debu tarim, kenapa? Durbirat bi aqdamil awliya. Debu tarim itu terinjak itu dengan kaki-kakinya mereka para aulia Allah. Berapa sudah ribuan tahun mereka para aulia Allah di situ tempatnya. Bahkan Imam Al-Haddad mengatakan di setiap tempat di kota Tarim itu semuanya cahaya. Mau di mana aja. Ada orang masuk ke toilet, dia pikir itu tempat ibadah. Toilet. Dia pikir tempat ibadah. Kalau kita ibaratnya tempat imam. Ini apa namanya? Kamar imam. Kan tempat ibadah nih. Dia masuk toilet. Pulang, keluar jadi wali. Keluar dari toilet jadi wali. Permasalahan tuh toilet siapa? Toilet yang pernah ada walinya di situ. Tuh lihat jamaah. Masuk toilet bisa jadi wali. Enak banget kita kalau di rest area, keluar dari rest area kencing kemudian jadi wali. Cuma yang kencing di rest area wali kan? Karena bukan wali jadi susah jadi wali. Ini dia hamdulillah toilet keluar jadi wali. Yang bener aja. Bener gak? Bener. Mandi toilet, ya Allah, ada kamar mandi yang ada kecil, kolam kecil kan biasa. Keluar jadi wali bercahaya. Cuma permasalahan itu pernah dimandiin sama siapa? Wali. Allahu Akbar. Saking Allah jaganya tadi. Sampai sekarang. Bahkan dengan doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai hari kiamat. Jadi kalau begitu jadinya, sekarang, besok, dan sebagainya, berkah untuk selalu datang di Tarim. Hatta kita datang ke Tarim, kita tidur, pulang, berkah. Kita datang ke Tarim, ikhlas, niat. Nggak ada gimana-gimana, nggak ada benci sama orang, niat, ikhlas, dekat dengan Allah, Rasul, dengan guru. Keluar, membawa madad besar dari Tarim. Bagaimana kalau dia mandi, dia belajar, dia baik sangka. Hatta dengan kalb itu anjing Tarim. Anjing Tarim, dia beradab dengan anjing Tarim. Dia mempunyai adab ketika keluar dari Tarim. Anjing Tarim itu kalau sama orang, adab. Anjing tuh, ngelihat orang takut. Kalau kita digonggong, digonggong lagi. Di sana anjing ngelihat manusia beradab. Allahu Akbar, anjing. Kalau itu anjing, bagaimana kucing? Kalau kucing, bagaimana itu kambing? Kambing ikut ngaji. Nggak ikut ngaji. Cuma saya nggak ngelihat, saya belum ngelihat onta aja masuk ngaji. Kegudian soalnya onta. Nah kalau di padang pasir, sholat onta, sholat. Kita nggak pernah ngelihat di zoo atau Ragunan atau di Taman Safari, belum pernah ngelihat ada onta sholat. Pernah ngelihat ke sana? Atau pakai yang gedean dikit? Abdul Aziz pernah ngelihat kucing sholat? Kucing di sana, la ilaha illallah, sholat. Nggak percaya? Datang. Ini bukan masalah percaya atau nggak percaya, ini terjadi. Sholat, lucu gak ngelihat sholatnya kambing? Mempesona. Cuma karena saya bukan tukang selfie, saya nggak selfie itu, saya nggak foto-fotoin. Ya, karena saya nggak, itu foto-foto saya yang selfie itu jamaah. Ya, saya kesini dipoto semuanya jamaah, bukan saya sekonyong-konyong selfie atau diminta selfiekan atau diminta difotoin, enggak. Gitu. Karena saya nggak begitu suka. Tapi kalau ada orang motoin saya, nggak ada masalah.
Itu kalau misalnya saya ahli selfie atau ahli foto, kameramen atau yang disebut dengan Abdul Wali misalnya di Kemayoran, itu jadi subscriber itu bisa berapa juta itu. Sholat. Viralnya luar biasa. Negeri para wali. Hati kita kosong, ke situ tenang, prak langsung. Padahal lagi sedang panas-panasnya, nggak terukur tuh panasnya udara dengan kenikmatan yang ada di Tarim. 60 derajat. Menurut kita kan dahsyat, tapi alhamdulillah, saya nggak geseng keluar dari Tarim. Geseng nggak? Anak saya nggak geseng dan belajar semuanya. Para wali nggak ada yang geseng. Alhamdulillah. Jadi sempurna sudah anak saya semuanya di Tarim belajar. Ya Allah. Jadi hati saya terbagi dua. Kalau saya pulang bawa nasi kebuli, saya bingung, ini siapa yang makan? Dulu masih ada anak-anak saya yang makan. Kalau anak saya bahkan terkadang sama santri-santri gitu. Tapi itulah, mendingan saya ngeluarin darah sekarang daripada nanti saya udah tua banget baru ngeluarin darah. Apalagi di api neraka atau naudzubillah min dzalik, di dalam kubur baru ngeluarin darah. Mendingan sekarang saya ngeluarin darah. Semua anak saya, yang laki yang perempuan, belajar di Tarim Hadramaut. Adik bontot saya dan beberapa santri semuanya. Doain mereka jadi wali min auliyaillah, jadi ulama saleh, dan doain saya keluarga agar setiap tahun selalu ikut ngaji dengan guru saya Habib Umar. Ngaji lagi, belajar lagi, dan selalu ziarah dan silaturahim ke sana untuk memperkuat dakwah dan sebagainya. Insyaallah doain saya, maka di jamaah dengan sendirinya terdoakan dari kami insyaallah. Dan alhamdulillah sudah kami hadirkan jamaah di berbagai macam tempat mustajab, dan semuanya mustajab Tarim. Semua Tarim mustajab, betul-betul mustajab. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja jamaah, mudah-mudahan berkah dengan berkat Tarim wa ahliha. Ya Tarim wa ahliha insyaallah darakati alal Madinah ya Tarim wa ahliha.